Hai guys, balik lagi di channel Val Review. Seperti judulnya, di video kali ini aku bakal bahas tentang apa aja yang dipelajarin di Biologi Unpad, khususnya di semester 5. Maaf banget, kali ini aku telat banget parah dari terakhir kali aku upload tentang mata kuliah ini. Jadi sekarang kita langsung aja ke video. Di semester 5 ini ada 7 mata kuliah dengan 2 mata kuliah tanpa praktikum dan 5 mata kuliah dengan praktikum. Seperti biasa aku bakal bahas dari yang gak ada praktikumnya dulu. Yang pertama ada biostatistika dan yang kedua ada bioetika. Namanya biostatistika bukan berarti biologi dan statistika dicampurin, enggak, bukan. Jadi cara menganalisis sesuatu dengan perhitungan statistika, itu yang aku pahamin ya, karena kita pakai rumus dan segala macem, dan itu biasa dipakai di seluruh eksperimental, penelitian eksperimen, dan sesuatu yang berhubungan dengan pengulangan dan sebagainya. Yang mempelajari biostatistika ini itu nggak cuma biologi, tapi di kimia juga ada. Dan namanya tetap biostatistika, bukan jadi kimstatistika. Enggak ya guys. Menurut aku ini agak cukup susah, 3 SKS, dan kita belajarnya di gedung statistika, alias di jurusan sebelah. Dosennya juga dari statistika, dibagi 3 kelas, dari satu angkatan. Aku nggak bisa bahas banyak karena takut salah, tapi yang jelas ini matkul di hari Jumat, pagi-pagi. Terus yang kedua ada bioetika. Nah, di mata kuliah ini kita diajarin cara beretika dalam biologi, dalam penelitian dan segala macam. Terus dibahas juga tentang cara penulisan jurnal dan segala macam. Dia cuma 2 SKS, jadi nggak ada praktikumnya. Sebenarnya aku nggak begitu ingat apa yang aku pelajarin di bioetika, tapi seingat aku itu merupakan pelajaran yang cukup menyenangkan, mata kuliah yang tidak begitu sulit, nggak begitu ngebosenin juga. Dosennya nggak cuma satu, ada beberapa dari beberapa lab juga. Garis besarnya membahas etika dalam bereksperimen, dalam penelitian dan segala macam yang berhubungan dengan penulisan jurnal dan ya semacamnya. Oke, lanjut. Sekarang aku bakal bahas mata kuliah yang ada praktikumnya. Yang pertama itu ada ekologi perairan. Nah, di ekologi perairan ini biasa disingkat nih jadi ekper. Kita ngelakuin praktikumnya di daerah Unpad juga. Karena di dalam Unpad ini kan ada arboretum. Di dalam arboretum ada danau kecil yang kita biasa sebut check dam. Nah, disitulah kita ngelakuin praktikum untuk ekologi perairan ini. Di ekper ini kita ngebahas tentang seluruh ekologi yang berhubungan dengan air atau ekologi dalam perairan, karena sesuai dengan namanya. Mau di laut, mau di air tawar, mau di sungai, mau di danau, itu semuanya dibahas di mata kuliah ini. Terus kita juga ngebahas cara mengambil sedimen di dalam air ya, di dasar air, baik itu pasir, tanah, atau lumpur, kayak gitu. Alat-alatnya juga beda-beda, dan cara menghitung oksigen dalam air, cembusnya sinar matahari ketahuan sampai dasar berapa meter, dan pengambilan sumber mata air juga itu kayak gimana, segala macamnya, cara menjaganya juga. Di sini semua kita pelajarin, dan menurut aku praktikumnya agak-agak cukup rumit saat kita harus menghitung kadar oksigen dan kadar apalagi gitu aku lupa, karena itu ada rumusnya ya, aku nggak suka rumus. Jadi itu agak PR sih. Terus praktikumnya pun ada modulnya, sebentar aku ambil. Nah, ini modulnya, ini tuh ada rumus-rumusnya, kelihatan kan? At the end kita ngerjainnya di kertas folio dan bikin laporan lainnya lagi di HVS. Dan ada buku kerjanya juga. Jadi ini tuh bener-bener cuman buat materi apa yang mau dipraktikumin hari itu. Alat-alat apa aja yang digunain itu cukup banyak di sini, dan kayak spesies-spesies yang biasa ditemuin di perairan itu apa, yang mikronya, yang kecil-kecil, alga dan semacamnya, itu kita pelajarin, dan mengetahui perairan tersebut itu tercemar secara ringan, berat, atau sedang. Oke, setelah itu ada praktikum atau mata kuliah keanekaragaman hayati, atau biasa kita singkat jadi KEHATI. Nah, di praktikum ini, di mata kuliah ini ada 4 SKS, jadi 3 SKS, sorry. Jadi 1 SKS-nya itu praktikum seperti biasa ya, dan 2 SKS lainnya adalah pertemuan tatap muka bersama dosen. Nah, di KEHATI ini praktikumnya agak memakan waktu kalau menurut aku, karena namanya keanekaragaman hayati pasti akan dibagi-bagi berdasarkan lab-lab yang ada. Ada lab mikrobiologi, biologi sel molekuler, dan ada yang dibagi juga berdasarkan spesies yang biasa kita temuin, kelas maksudnya. Kelas-kelas yang kita pelajarin, contohnya mamalia, aves atau burung-burungan, amfibi, reptil, sama Pisces alias ikan.
Tapi sebenarnya nggak berdasarkan itu juga sih guys. Jadi berdasarkan ilmu, namanya keanekaragaman hayati, jadi berdasarkan ilmu yang dipelajari kayak ornitologi, entologi, kalian bisa cari di Google, atau reptil. Nah, kebetulan ini tuh diacak sistemnya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya peminatan aku mau mamalia, mau ini, kalian bisa langsung milih tergantung asisten laboratorium juga. Tapi karena waktu itu aku nggak tahu mau apa, masih bingung. Terus kan milih mikro pun nggak ada di keanekaragaman hayati ini. Karena nggak ada aslabnya atau apa gitu, aku lupa. Jadi aku dilemparlah ke bagian reptil. Mengambil dan mengamati reptil-reptil yang ada. Amfibi juga masuknya ke dalam yang barengan reptil ini. Aku sama teman-teman aku itu ke kaki Gunung Manglayang sama aslabnya juga, karena kebetulan aslabnya suka banget ya membahas tentang kayak beginian. Jadi kita di sana nyari katak dan kodok spesies apa aja yang kita dapetin. Kalau temen aku dia sukanya ular, jadi ya dia nyari ular dan kadal segala macem. Itu dilakuinnya malam karena mereka adalah makhluk nokturnal ya, kebetulan. Jadi kita kesananya survei dulu sore-sore pulang kuliah. Sampai sekitar maghrib atau isya, terus kita lihat kan itu kan ada sungainya, sungai kecil gitu. Awalnya kering tapi pas hari H harus praktikum ngambil spesiesnya itu untungnya banjir bandang, nggak bandang juga sih, banjir dan ya sampai basah pokoknya sepinggang. Gimana malam-malam di tengah sungai dan di kaki Gunung Manglayang, dingin-dingin tapi itu seru. Dan kita ngamatin katak sama kodok. Itu praktikum yang aku lakuin, tapi kalau yang teman-teman aku lakuin yang beda kelompok, ada yang mengamati burung, itu kan bisa pagi sampai siang, karena kalau siang banget itu panas. Ada juga yang keanekaragaman tumbuhan atau serangga, nah itu beda-beda tergantung minat kalian, dan aku kebetulan dapetnya yang reptil itu. Karena aku berhubungan dengan air juga dan hutan, jadi disaranin untuk pakai sepatu boots karet dan kaos kaki segala macam, pokoknya perlengkapan lapangan yang oke banget, bawa senter juga, bawa jas hujan juga meskipun tetap kebasahan, tapi ya lumayan lah, jadi nggak terlalu jibruk. Terus nanti kita bikin laporan di akhir, dinilai sama aslabnya, dan ada teori UAS juga dari dosen. So far itu sih, jadi namanya KHATI alias keanekaragaman hayati berarti memang pelajari seluruh keanekaragaman yang ada di muka bumi ini. Oke, matkul selanjutnya ada ekofisiologi. Jadi ini tuh tentang fisiologi atau fungsi dari suatu makhluk hidup yang berhubungan dengan ekosistem. Nah, praktikumnya ini biasanya lihat kalau ekosistemnya berubah, hewan ini akan memberikan respon apa. Yang aku ingat waktu itu adalah ikan air tawar, jadi ada ikan mujair gitu di dalam akuarium, ada 3. Di hari pertama kita ubah suhu airnya, oleh 3 ikan dalam 3 akuarium berbeda, yang satu suhunya dingin, yang satu normal sebagai kontrol, dan yang satu lagi itu agak anget gitu. Nanti kita lihat perubahan insang dan mulutnya, apakah nafasnya jadi semakin cepat atau enggak, kita hitung setelah beberapa menit. Dan di pertemuan berikutnya kita ubah kadar garam dalam airnya, sama ada 3 ikan juga di 3 akuarium berbeda, kayak gitu, ada kontrolnya juga. Dan seterusnya, itu hewannya nggak selalu ikan, ada yang diubah juga. Seingat aku modulnya warna merah, kayak gini, tapi lebih tebal, dan kita kasih keterangan kenapa kalau misalnya kadar garamnya tinggi, nafasnya jadi semakin cepat atau gimana, itu harus kita cek bener atau enggak. Dan banyak cari di jurnal juga, terus nanti kita bikin laporannya kenapa, dan nanti dinilai sama aslabnya. Kalau teorinya seperti biasa dijelasin juga, fungsi ekosistem nanti akan mengakibatkan perubahan-perubahan apa ke fungsi fisiologi di hewan-hewan yang kita pelajari. Terus yang berikutnya adalah matkul biokimia. Ini ada percampuran antara biologi dan kimia, jadi kita belajarnya di prodi kimia di gedung sebelah, aslabnya juga dari gedung sebelah, dan ini adalah salah satu matkul yang cukup membebani di semester 5. Apalagi buat kalian semester 5 itu kan ada ospek jurusan, ospek fakultas segala macam yang baru dimulai dan agak sibuk. Matkul ini juga cukup memakan waktu gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kalian gak suka waktu kalian terebut untuk hal-hal kurang penting, kalian bisa fokusin aja di mata kuliah ini. Di mata kuliah biokimia ini, kita praktikumnya disuruh bikin buku kayak gini. Buku ini tuh disebutnya jurnal kalau nggak salah, apa logbook. Jadi kita harus mengisi buku ini sebelum praktikum dengan tujuan, prinsip, prosedur, terus sama teori dasarnya. Dan nanti pas udah praktikum,
kita mengisi lagi di sini hasil dan kesimpulannya. Tapi selain ini, tidak sampai di sini Besti, kita harus bikin laporan tulis tangan kayak laporan kimia dasar, mikrobiologi dasar yang bentukannya itu bentukannya kayak gini. Ini bukan punya aku karena yang pas angkatan aku itu kan aslinya 2015 berarti. Diambil si ininya, kayaknya biar nggak dicontek apa gimana gitu ya, dan nggak dibalikin lagi. Kayak gini. Ini punya temen aku ya, nih. Tulis tangan dari abstrak, kayak kita mau bikin jurnal gitu. Terus ini tujuannya, prinsipnya, teori dasarnya, dan itu biasanya ada minimalnya 3 halaman, itu bahkan ada aslep yang bilang 5 halaman, itu segimana aslepnya, dan tiap minggu aslepnya ini di rolling, jadi kita nggak akan dapetin aslep yang sama, nggak kayak di praktikum-praktikum lainnya. Kita juga harus nyertain jurnal dan daftar pustaka di sini. Jurnalnya itu kita print di bagian kalimat yang kita ambil. Nih, misal contoh ya, ini kita ngambil satu jurnal ini dan dikasih warna, di highlight di bagian kalimat yang kita ambil, terus nanti disitasi, dan di daftar pustaka paling akhir itu harus ditulis. Selengkap itu pokoknya kalau misalnya biokimia, karena ini juga dari jurusan orang dan kimia ini cukup berbahaya, makanya harus disiplin. Dan asalnya juga agak lebih galak sih dibandingin yang di biologi ya guys. Itu yang sepengalaman aku, tapi ya mereka ngelakuin itu juga biar kitanya aman ya. Dan praktikumnya sore, sebelum ada praktikum, biasanya beberapa hari sebelumnya ada responsi bareng dosen buat ngejelasin praktikum apa yang bakal dilakuin, tujuan prinsipnya juga apa. Seperti biasa, kuis sebelum dan sesudah itu kayaknya udah rutin, jadi tetap harus belajar. Oh ya, biokimia ini 3 SKS, jadi 1 SKS-nya praktikum dan 2 SKS-nya teori. Terus lanjut, ada Biotektum 1, itu singkatan dari Bioteknologi Tumbuhan dan Hewan. Sebenarnya dia agak nyaru sama ekofisiologi biasanya, jadi kadang agak bingung, soalnya kan benar-benar kita ngebahas tumbuhan dan hewan gitu, nggak kepisah-pisah, dan agak mirip gitu. Nah, tapi di bioteknologi tumbuhan dan hewan ini lebih dibahas tentang bioteknologinya. Jadi contohnya kalau di tumbuhan itu kayak kultur jaringan, lebih dibahas di sini lebih detail, dan kalau misalnya hewan itu lebih ke apa ya, aku lupa. Lebih ke bagaimana cara mengkoleksi embrio, bagaimana vasektomi pada jantan. Jadi si tikusnya itu kita bedah, terus nanti si saluran vas deferens-nya yang reproduksi di tikus atau di jantan, kita capit gitu, kita panasin, pokoknya kita bikin si saluran vas deferens-nya itu tidak bisa mengalirkan sperma lagi. Itu kan bius total ya, terus kita jahit lagi, jadi si tikusnya kita biarin hidup. Kalau nggak salah sih dimencit ya, bukan di tikus. Kita biarin hidup, nanti dikawitin sama yang betina, kita lihat nanti yang betinanya itu hamil atau enggak. Kalau misalnya berhasil ya harusnya nggak hamil. Nah, kebetulan yang praktikum aku itu tikusnya meninggal. Tapi ada satu kelompok yang berhasil. Jadi nanti betinanya mengalami bunting semu. Itu dibahas juga di mata kuliah ini. Kalau misalnya yang tumbuhan, kita disuruh nanam tanaman, aku lupa tanamannya apa, tapi itu di media kultur jaringan, jadi khusus gitu. Kita ambil si benihnya dari bagian daunnya, daun suatu tanaman yang akan menjadi benih, terus kita tinggal tempelin aja di media tersebut, nanti kita tunggu 2 minggu dan akan menjadi tanaman baru. Ada modulnya juga, warnanya merah, tapi tipis, dan seperti biasa laporannya itu juga ditulis tangan, dan dikumpulin ke aslabnya. Kalau nggak salah dibagi 2 gitu, jadi misalnya 2 bulan pertama itu tumbuhan dulu atau hewan dulu. Waktu aku sih seingat aku, yang awal itu hewan dulu, dan yang akhir itu tumbuhan. Dia ini SKS-nya cukup besar ya, 4 SKS, dan 1 SKS itu praktikum, 3 SKS-nya lagi teori. Oke, sekian video tentang bedah jurusan semester 5 kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya di semester 6. Kalau kalian ada yang mau nanya, kalian bisa DM aku aja. Thank you so much for watching and I'll see you guys on the next video. Bye-bye!